Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hairunnas SIP MIP sebagai dosen pembimbing mata kuliah Sistem Sosial Budaya. Di sini kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Bella Oktasilvia, Evan Setiawan, Penisa Septi Melinda, Anjali Gavinia Putri, dan Nabila. Di mana kami akan mempersembahkan hasil kerja kelompok kami tentang konflik sosial. Berikut video dan pembahasan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain di dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas, sehingga terjadinya persaingan yang menimbulkan benturan-benturan fisik baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Sumber-sumber konflik sosial. 1. Perbedaan individu. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan inilah yang dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Karena dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan orang lain atau kelompoknya. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Latar belakang kebudayaan yang berbeda dapat mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku individual dalam sebuah kelompok. Bahkan, dalam kelompok yang sama, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan kebudayaan. Perbedaan ini dapat menimbulkan sikap etnosentrisme, sikap yang menganggap bahwa kelompok sendiri lebih baik dari kelompok lain. Dari hal ini bisa muncul konflik sosial dengan dasar perbedaan kebudayaan. 3. Perbedaan kepentingan. Pada dasarnya, setiap individual atau kelompok memiliki kepentingan berbeda terhadap suatu hal. Jika perbedaan kepentingan terjadi, maka akan menimbulkan pertarungan untuk menentukan kepentingan mana yang lebih dimenangkan. Yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah suatu hal yang lazim dan wajar terjadi. Tetapi, jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, maka dapat memicu terjadinya konflik sosial. Perubahan dapat berpengaruh pada bergantinya sistem nilai yang berlaku. Setiap individual atau kelompok memiliki cara berbeda dalam menanggapi perubahan sosial tersebut. Perbedaan cara pandang atau perubahan inilah yang dapat menimbulkan konflik sosial. Teori-teori konflik sosial. 1. Teori konflik Karl Marx. Teori Karl Marx melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan yang dapat memicu konflik dan perubahan sosial. Marx menilai konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Di teori Marx, konflik kelas dipicu oleh pertentangan kepentingan ekonomi. Selain itu, setidaknya ada 4 konflik dasar dalam teori ini. Yang pertama, struktur kelas di masyarakat. Yang kedua, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara kelas yang berbeda. Yang ketiga, adanya pengaruh besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang. Yang keempat, adanya pengaruh dari konflik kelas terhadap perubahan struktur sosial. Setelah saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Nabila. Teori konflik yang kedua adalah teori konflik Lewis-Althusser. Teori konflik menurut Lewis-Althusser memandang sistem sosial bersifat fungsional. Menurut Althusser, konflik tidak selalu memiliki sifat negatif. Konflik juga dapat mempererat hubungan antar individu dalam suatu kelompok. Althusser meyakini keberadaan konflik tidak harus bersifat disfungsional. Oleh karena itu, keberadaan konflik dapat memicu suatu bentuk interaksi dan memicu konsekuensi yang bersifat positif. Selain itu, dengan adanya konflik juga dapat menggerakkan anggota kelompok yang terisolasi menjadi berperan aktif dalam aktivitas kelompoknya. Selain itu, Althusser mengelompokkan konflik sosial menjadi 2 jenis, yaitu konflik realistis dan non-realistis. Konflik realistis adalah konflik yang berdasarkan dari kekecewaan individu maupun kelompok atas berbagai bentuk permasalahan dalam hubungan sosial. Sementara konflik non-realistis lahir karena ada kebutuhan melepaskan ketenggangan dari salah satu atau dua pihak yang berkonflik.
Teori konflik Rabdahrendrop. Menurut Rabdahrendrop, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Maka itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dalam sistem. Dalam pemandangan Dahrendrop, konflik kepentingan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan dari relasi antara pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak berkuasa. Pada awalnya, Dahrendrop merumuskan teori konflik sebagai teori parsial yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial. Lantas, Dahrendrop melihat masyarakat memiliki dua sisi berbeda, yaitu konflik dan kerjasama. Berdasarkan pemikiran itu, Dahrendrop menganalisis konflik sosial yang perspektif dan dari sosiologi fungsionalisme struktural. Untuk menyempurnakan teorinya, dia pun mengadopsi teori perjuangan kelas Marxian untuk membangun teori kelas dan bertentangan kelas dalam masyarakat industri. Dahrendrop mengaitkan pemikiran fungsional mengenai struktur dan fungsi masyarakat dengan teori konflik antar kelas sosial. Selain itu, Dahrendrop tidak memandang masyarakat sebagai suatu hal yang statis, melainkan bisa berubah oleh adanya konflik sosial. Mungkin cukup sekian pembahasan dan penyajian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata salah kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.